Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Pada video kali ini gue mau ngebahas ya betapa pentingnya 100 juta pertama di umur 20-an ya, teman-teman. Dimana di sini gue bakal coba untuk simulasi di mana uang tersebut akan kita investasikan dan kita menggunakan metode yang namanya tuh compounding interest ya. Oke. Di sini gue bakal coba share screen juga untuk aplikasi buat menghitung kalkulator compoundingnya ya. Di sini gue pakai aplikasi Melek Finansial dan kalian bisa download di App Store untuk pengguna iPhone ya. Oke, di sini gue akan rekam ya nanti untuk video HP-nya ada di sini nih. Oke. Nah, kita masuk ke kalkulator ya. Di mana kita gunakan yang namanya itu kalkulator compounding investment di sini. Nah, jika teman-teman itu meraih 100 juta pertama misalnya di umur 25 ataupun di 23, dan gue nyaranin itu bisa diraih secepat mungkin ya. Kalau bisa mungkin di umur 25 udah bisa kalian achieve tuh 100 juta pertama. Dan setelah gue hitung-hitung sih harusnya itu bisa achievable ya. Dimana kalau misalnya lu lulus kuliah atau misalnya lulus SMK dan langsung kerja misalnya ya di umur 20-an atau 23 itu dengan nominal gaji mungkin UMR, mungkin ya UMR Bandung atau UMR Jakarta sekitar 3.500.000 atau mungkin 5 juta ya, dimana itu mungkin bisa di achieve sekitar 3 tahunan ya, dimana ya kalian mungkin harus berhemat dulu nih untuk bisa nge-achieve 100 juta pertama itu. Nah, kenapa sih 100 juta pertama ini sangat-sangat penting ya, dimana kalau kalian investasi di instrumen yang tepat ya, misalnya di saham-saham banking atau misalnya di Bitcoin lah atau misalnya di emas dan lain sebagainya, itu dimana kalian bisa mendapatkan return sekitar 15% atau 20% per tahun. Kalau di compounding sampai ke tahun 20 atau dan tahun 30 mungkin ya, kalian tuh udah bisa jadi miliarder teman-teman ya. Oke, mungkin singkat cerita di sini gue coba untuk simulasi ya. Gue rekam dulu nih untuk aplikasinya. Nah, di sini gue bakal gunakan kalkulator compounding ya. Di sini udah ada, nanti gue tampilin juga di sini. Misalnya nih kita masukin ya 100 juta gitu. Lu udah dapat nih 100 juta pertama ya. Dimana lu misalnya pengen investasikan 100 juta ini tuh nggak ada ditambahin, nggak ada dikurangin. Jadi udah ditanemin aja tuh 100 juta, didiemin beberapa tahun. Misalnya kita set misal 25 tahun ya. Dimana lu achieve-nya tuh di umur 25 tahun ya misalnya. Terus lu pengen pensiun di umur 50, dimana bermodalkan dengan 100 juta ini bisa berapa gitu ya. Nah, untuk capital gain-nya sendiri di sini kita coba dulu ya set 15%, dimana ini mungkin set capital gain yang pesimis lah ya. Seenggaknya kayak saham-saham banking itu kan biasanya emang CAGR-nya 15% per tahun ya. Ini belum dihitung dengan dividen ya. Untuk dividennya kita set 0 aja dulu ya, untuk ambil keuntungan 0. Ambil keuntungan di bawahnya 0. Nah, untuk monthly investmentnya kita set 0, untuk reinvestnya kita set Y ya, seperti itu. Kita coba hitung ya di sini. Nah, jika kalian itu achieve di umur 25 tahun dan kalian pengen investasi atau pengen pensiun lah dengan hasil investasi kalian yang 100 juta itu di umur 50 tahun, kalian tuh bisa dapat 3,2 miliar ya. Di sini hampir 3,3 ya, kita hitung bulatin aja ke 3,3 miliar ya teman-teman, di mana profitnya tuh kurang lebih 3,1 miliar atau 3,2 miliar ya di sini ya. Nah, untuk di tahun pertama itu mungkin capital gain-nya nggak terlalu besar ya, hanya just 15 juta, tapi kan ini dikompon terus nih sampai dikalkulasi sampai ke tahun 20-an. Nah, ini di tahun 20 ini kalian udah bisa mendapatkan capital gain kurang lebih sekitar 213 juta rupiah, dan juga total investment kalian udah sekitar 1,6 miliar ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke tahun ke-25, dimana kalian udah bisa dapat 3,2 miliar ya, seperti itu. Nah, kita balik lagi, kalau misalnya kalian itu capai 100 jutanya itu di umur 30 tahunan ya misalnya ya, itu kalian malah jomplang banget hasilnya ya. Kita lihat di sini ya, misalnya achieve-nya tuh di umur 30 tahun untuk 100 juta dan kalian pengen pensiun di umur 50 tahun ya, berarti kan waktu investasi kalian cuma 20 tahun ya, 20 tahun. Kita kalkulasi. Nah,
Kalau misalnya kalian achieve-nya di umur 30 tahun, pas umur 50 tahun tuh kalian cuma dapat sekitar 1,6 miliar rupiah. Dan untuk profitnya itu dapat sekitar 1,5 miliaran ya di sini. Dan ini beda banget nih sama yang tadi ya, pada saat kalian achieve di umur 25 dan cuman beda 5 tahun tapi hasilnya tuh beda 22 kali lipat ya teman-teman. Nah inilah yang namanya tuh compounding investment ya. Jadi emang salah satu keajaiban katanya ya seperti itu. Oke, misal kita balik lagi ya. Misal kalian itu achieve-nya tuh di umur 20 tahun lah misalnya. Soalnya saya cek-cek juga di YouTube dan sebagainya, banyak tuh orang-orang Gen Z juga yang udah achieve 100 juta pertama tuh di umur 20 tahunan ya, seperti orang-orang yang mungkin main di atau bisnis yang high risk high return juga ya dan sebagainya. Kita coba ya di sini, berarti kalau misalnya achieve di umur 20 tahun dan kalian pengen investasikan 100 juta itu didiemin aja gitu ya selama 30 tahun, berarti kan 30 tahun dimana kalian pensiun di umur 50 tahun lah misalnya. Itu kita hitung ya. Dengan return sekitar 15% per tahun ya CAGR-nya. Nah, kalian dapat sekitar 6,6 miliar, ini hasilnya 2 kali lipat juga sesuai dengan yang tadi yang terakhir di umur 25. Jadi hampir 2 kali lipat juga kalian dapat kalau kalian bisa menghasilin 100 juta pertama secepat mungkin ya, seperti itu. Ini baru CAGR ya 15% ya. Kalau kita ubah nih untuk CAGR-nya itu dijadiin 20% ya. Biasanya kalau investasi jangka panjang itu kadang bisa sampai 20%-an ya per tahunnya itu. Asalkan kalian bisa menaruh uang kalian tuh di tempat yang tepat ya. Kita set lagi, misalnya kalian punya umurnya tuh di 25 dan kalian udah achieve 100 juta pertama. Kalian ingin pensiun di umur 50 ya, di mana CAGR-nya itu sekitar 20%. Kita lihat hasilnya ya di sini. Nah, hasilnya lebih gila lagi kalau misalnya CAGR kalian itu 20% ya. Di mana kalian dapat sekitar 9,5 miliaran di sini ya. Dan ini sangat nikmat sekali ya, kalian bisa pensiun dengan tenang misalnya di pedesaan atau dan lain sebagainya. Nah, kita balik lagi, kalau misalnya kalian achieve di umur 20-an misalnya ya. Di umur 20-an dan pengen investasi atau pensiun di umur 50 tahunan ya. Sini 50 tahun. Berarti kan untuk waktu investasinya itu sekitar 30 tahun ya. Kita hitung lagi di sini dengan CAGR 20%. Nah, kalau kalian bisa dapat 100 juta pertama lebih cepat gitu ya, di umur 20 tahunan, terus kalian investasikan dengan return CAGR-nya itu sekitar 20%, di akhir tahun ke-30 atau ke-50 umur kalian tuh kalian dapat sekitar 23,6 miliar. Ini sangat-sangat besar sekali dan hasilnya hampir 2 kali lipat daripada kalian mencapai di umur 25 ya, seperti itu. Dan juga kalau misalnya kita di umur 30 nih baru achieve di 30 pengen pensiun di 50, jadi kan di sini waktu investasinya 20 tahun ya, kita set lagi kalkulasi. Nah, kalau misalnya achieve-nya di umur 30 dan kalian investasi kurang lebih sekitar 20 tahun dapatnya segini ya, 3,7 miliar. Ini sama hampir 2 kali lipat daripada kalian achieve di umur 25 tahun. Jadi seperti ya teman-teman, kalau misalnya hanya beda 5 tahun saja itu hasilnya sangat-sangat signifikan. Jadi gue harap teman-teman di sini bisa achievable 100 juta pertama di umur semuda mungkin ya, seperti itu. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dicurhatin juga bisa komen aja di kolom komentar. Gue sangat terbuka akan hal tersebut, dan misalnya ada kritik dan saran terkait video ini bisa komen juga di kolom komentar. Gue juga open terkait hal tersebut. Oke, sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye-bye.